Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Gimana? Oke. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol cantik, nggak ada ganteng juga gitu kan? Kita mau nanya-nanya bertanya dulu. kepada Boleh? senior kita, respect senior. Siap. Bang Ade, kira-kira Bang Ade ada rencana mau berhaji atau bahkan udah jadi haji? Bener. Pak Haji. Belum Pak Haji. Pak Haji Belum. Ade Armando. Belum Pak Haji dan kemungkinan tidak akan pernah. Biasanya kan kalau enggak. udah abis haji KTP-nya ganti jadi H. Iya, depannya H gitu kan. Ade Armando. Kalau enggak kalau mau nyalek depannya H juga. Iya, haji. Iya. Haji siapa gitu. Ya, mungkin saya dulu kalah karena nggak ada hajinya. Ya. Coba deh Bang. Tapi pertanyaan kamu kan, Heeh. udah haji belum? Belum. Akan haji nggak? Akan haji enggak? Enggak. Waduh. Kenapa? Kayaknya enggak. Saya itu termasuk orang yang menganggap bahwa haji itu bukan sesuatu yang diwajibkan pada umat Islam. Oh iya Setiap umat Islam. Hmm. Ya misalnya dalam Islam itu ya, Cindi, kita tuh punya yang namanya 5 rukun Islam. Oh, Benar. oke. Ya. Yang satu tuh adalah syahadat. Mm-mm. Asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Iya, Kamu juga pasti pernah dengar. Iya, benar. Pernah baca nggak? enggak dong. Jangan. Tidak boleh. Kedua adalah sholat. Saya Ya. sholat 5 waktu tuh ya. Mm-mm. Ketiga adalah zakat. Zakat tuh bantu orang-orang yang membutuhkan. Mm-mm. Itu saya lakukan, insya Allah ya. Insya Allah. 4 adalah puasa. Ya Puasa. sekarang saya lagi puasa nih. Mm-mm. Nah itu keempat hal itu adalah hal yang memang bisa dibilang wajib dilakukan oleh semua orang Islam kan. Mm-mm. Kecuali misalnya puasa kalau kamu lagi perempuan mens, Mens. boleh enggak kan. Iya. Tapi intinya itu berlaku pada semua orang Islam. Cuman yang nomor 5 nih, Mm-mm. haji. Haji. Haji itu sebetulnya kewajiban yang hanya ditujukan pada mereka yang mampu. Ada notnya jika mampu. Jika Oh, mampu. oke. Nah ya, nah jika mampu tuh nggak dijelasin secara lebih tegas ya tentang apa yang dimaksud jika mampu. Tapi kita bisa baca bahwa dalam aturan tersebut memang dibilang ini nggak sama semua orang lah. Ini yang mampu aja. Yang mampu aja. Nah kalau gitu, ya saya melihat ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Kalau dulu kan memang ketika Nabi menurunkan aturan atau kewajiban tentang naik haji itu, kan dia menyampaikannya di Saudi Iya. Oh iya. kepada orang-orang Saudi juga, Benar. orang-orang Arab juga. Konteksnya ke maksudnya Lingkungan sana, lingkungan kan? sekitar sana kan. Jalannya nggak jauh-jauh juga, Iya, nggak iya, terlalu iya, iya. makan biaya, tenaga sampai ada orang meninggal di jalan hanya untuk naik haji kan. Kalau sekarang kan udah enggak nih, Indonesia ke Saudi kan jauh banget. Bang, Naik pesawat aja kita mungkin butuh waktu 9 sampai 12 bisa jam 12 jam kan. dengan Ya. estimasi biaya 40 sampai 60 juta. Itu yang yang, Minimal yang nunggu sampai bertahun-tahun gitu kan. Iya nunggunya bertahun-tahun loh. Iya. Jadi kalau kamu daftarnya sekarang nih 2025 ya 40 juta itu bisa aja kamu baru berangkatnya tahun 2035 atau 2036 lama gitu ya. Lama banget. Dan itu memang angkanya tuh 40. Kalau mau yang cepat itu bisa 200 kalau nggak salah ya. Wow. Ya, 200 juta tuh bisa Juta. kita sekarang tahun ini juga kita berangkat misalnya gitu. Oh, Kayak gitu kan. Express. Express ya. Tapi Fast memang track. iya itu kan adalah sesuatu yang mahal. Mm-mm. Dan orang yang naik hajinya makin lama makin banyak. Bener. Setiap tahun tuh paling-paling yang bisa ditampung di Mekah pada saat haji itu berlangsung kan sekitar nggak lebih dari, saya duga ya nggak lebih dari 2 juta orang kali ya. Padahal yang mau naik hajinya kan bertambah terus jumlah orang Islamnya sendiri di dunia ada 1 miliaran gitu kan. Mm-mm. Jadi ininya cuma 2 juta setahun. Jadi ya memang bukan sesuatu yang wajib menurut saya. Mendingan kalau gitu uang yang bisa saya pakai buat naik haji itu ya saya alihkan. Misalnya membantu orang-orang susah di yang membutuhkan, saudara kita sendiri, keluarga, Benar. mungkin tetangga. Mungkin orang-orang yang yatim piatu bla bla bla. Jadi kalau saya sih merasa nggak perlulah naik haji. Saya minta maaf nih Oh iya. buat para penonton yang merasa ini wajib. Ya tadi penjelasan saya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang sedemikian wajib sehingga harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Bener. Jadi nggak akan kamu lihat tuh Haji Ade Armando. Gak ada. Nggak ada ya berarti nanti. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah. Jadi yang kita mau bahas hari ini tuh Bang, ada fenomena yang lumayan viral. Bukan lumayan sih, lumayan
lumayan lagi. Hype Viral lah, lagi, hype hype banget. lah Iya, gitu iya. kan. Hype di sosmed gitu. Ada fenomena jalan kaki ke Mekah. Oh Naik iya. Naik haji jalan kaki. Makanya kita Gitu. bertanya kepada Bapak Ade, apakah ada niat untuk naik haji? Iya, karena sampai ada Saya- yang jalan kaki Seniat gitu. itu. Seniat Iya, itu. iya. Saking ya. Saking Daripada pengennya. nunggu 20 tahun. Iya, Jalan mending kaki aja. terabas aja Iya, jalan iya, gitu iya. kan. Iya, jadi ramai di TikTok Ya. itu orang-orang pada jalan kaki ke Mekah. Jadi mereka live TikTok, Bang. Live TikTok, terus kayak live update gimana keseharian mereka jalan kaki ke Mekah gitu. Jadi ada juga yang mendukung, Bang. Jadi kayak pas live gitu kan kayak live update. Ini hari pertama kita Ya. jalan kaki ke Mekah gitu. Terus netizennya kan yang kayak support, ya udah kasih gift, kasih bantuan, kasih gift. Gift Kayak itu bentuknya apa sih? gift tuh bentuknya kayak koin gitu. Ah. Jadi nanti masuk misalnya mawar tuh berapa koin, nanti bisa diuangin gitu kayak dikasih. Kamu tahu nggak uangnya kira-kira berapa? Aku mah nggak tahu. Kalau misalnya mawar tuh kayaknya sih nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya Misalnya berapa ribu gitu ya? Iya, kalau misalnya ada gift yang mungkin singa atau apa gitu yang bisa sampai 3 juta. Kalau yang memang giftnya gede ya. Iya. Yang kayak paus, gift-gift ya semacam itulah buat Iya. di live TikTok. Itu kayak mereka sampai yang kayak ini live update, hari ini kita rutenya dari misalnya Jawa Tengah ke mana gitu. Jadi kayak bener-bener tiap hari tuh mereka live TikTok. Dan itu nggak cuma satu akun, Bang. Emang beberapa sih yang Egra lihat ya. Beberapa akun. Tapi ada juga netizen yang mikir, ini beneran jalan ke Mekah nggak? Atau cuman FOMO? Kan kadang kan Iya. suka FOMO ya. Iya, cuman, Oh, pada jalan ke Mekah jadinya kita jalan juga deh buat ngincer gift-nya gitu. Ngincer giftnya. Ngincer gift-nya gitu. Jadi nggak peduli nih nyampe atau enggak ya? Iya. Aku nggak tahu Bang, nyampe Kita Mekah nggak atau tahu. lagi di warung apa di mana gitu. Iya, beneran ke Mekah apa enggak nih Iya, gitu. iya. Cuma ya yang di sorotin sama netizen, oh seniat ini ya ternyata Iya. orang untuk naik. Kan ada juga yang naik pakai sepeda ya? Iya, itu role Iya. modelnya mereka, Bang. Oh. Jadi ada kan fenomena mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu, Itu, 2 tahun lalu. Tahun lalu itu orang pergi haji naik sepeda, Iya. pas udah sampai ditolak. Gagal, walaupun Digagal. gagal karena Maaf, dia pakai kok saya bukan ketawa visa sih? haji, tapi visa Di Saudi ya? Di iya, visa visa perjalanan. perjalanan, jadi nggak bisa masuk. Nggak bisa Iya, masuk. iya. Saya duga mungkin yang orang-orang yang jalan kaki yang tadi kamu sebut kan juga tidak bercerita dia datang ke kedutaan Saudi di sini kan? Iya, Nah. iya, mungkin bisa jadi karena tadi kan harus ngurus visanya juga, belum dia tuh harus memikirkan kalau gue jalan kaki lewat jalur daratnya nih yang mana, karena kan dia harus melewati negara-negara kayak Oh, iya. Malaysia, Iya, iya. ada yang lewat Pakistan juga, Irak gitu-gitu kan. Iya, kelihatannya Aku ke sana tuh. Aku Iya. nih nggak tahu apakah yang memutuskan untuk jalan ke Mekah ini udah tahu pertimbangannya Iya, iya, atau belum? Karena kan jaraknya 800 sampai 10.000 ya Iya, kilometer ya. sekitar segitu. Segituan lah, 10.000 kilometer. Dia kayak apakah mereka ini mikirin aturan-aturan nanti pas masuk negara lain gimana, Iya. takutnya nanti malah dideportasi atau gimana Iya, gitu karena kan. kan aturan tiap negara beda-beda, Mm-mm. apalagi misalnya ada satu negara yang mereka bakal lewatin tuh lagi konflik politik. Ya Jadi, takutnya takutnya bukannya ya ini maaf ya, bukannya sampai ke Mekah malah nah gitu Nah, kan. Iya, iya. malah lewat. Malah gitu. lewat. Karena gitu kemungkinan kan. emang mereka akan lewat tuh kan ke Thailand naik terus itu mungkin nantinya ke daerah seperti Iran, ke Afghanistan gitu ya. Mungkin. Jadi mungkin, Iya, iya. mungkin. Bagi mungkin. Afghanistan gak sih? Pasti Mungkin. Taliban, ya. Tapi kan kalau Taliban ngelihat, oh haji, Haji, wah. oh ya Wah, silakan. Indonesia. Iya Ya. sih. Iya, cuma tantangannya juga Itu selain berat banget. selain lewatin negara-negara yang beda, itu juga kan cuaca ekstrim, namanya Iya. juga jalan kaki, ini mau tidur di mana Iya. gitu Dimakan kan. juga gak sih? Makan Makannya gimana, apa iya, gitu kan. perbekalannya. Bayar pakaian. Iya. Kan nyampe ke Malaysia harus punya ringgit. Iya. Ke Thailand harus punya apa Bar. baht gitu kan. Heeh. Nanti masuk Iran atau apa juga harus punya. Iya. Itu gimana coba mereka itu? Kayak Itu- ke Pakistan rupiah ya. Kayak Itu gitu-gitu. bisa berapa tahun? 1,5 Satu tahun. Enggak, yang saya pernah dengar katanya ada yang 10 bulan sampai 1 Oh. tahun. Ya mungkin jalannya cepet kan. Lari. Oke, bisa sih. Tapi kan Ya. memang orang-orang yang berhaji ini yang jalan kaki alasannya karena ada yang benar-benar ada panggilan atau niat hati dan ada Mm-mm. juga karena ada yang nazar Bang. Dan Iya, mungkin
sebagian besar dari mereka yang aku percaya adalah Nazarnya berat banget. Nazarnya berat ya? Iya juga sih ya. Karena kalau aku mikirnya mereka ini memutuskan untuk jalan kaki untuk naik haji itu karena mikirnya kalau ini pasti bertahun-tahun gitu, apalagi bayarnya puluhan juta sampai ratusan juta, kayaknya nggak sanggup Kalau naik haji Kalau beneran. naik haji Iya, beneran naik haji ya. beneran Yang tadi ya. 200 Iya. juta Jadi gitu. udah di jalan kaki aja gitu. Cuma katanya Bang, ada entah isu miring atau ini beneran fakta gitu. Jadi ternyata orang-orang yang live TikTok dengan jalan kaki untuk bisa sampai Mekah itu, sebenarnya mereka nggak ke Mekah, tapi pas dapat gift itu Ada beberapa. Nggak tahu juga ya. ternyata setelah diuangkan kan itu bisa dicairin kan istilahnya, itu ternyata buat beli power bank Bang. Jadi power bank itu bisa dipakai biar nanti mereka live lagi gitu kan. Iya, alhamdulillah Iya. Uang dari gift sudah saya cairkan untuk Ya membelikan tapi power keren bank. juga sih dia. Sekarang saya sedang ada taruh aja dari mana? Dari Sumatera kan. Iya. Saya sedang ada di Jambi gitu kan. Ngasih Iya. lihat Jambi. Iya. Seorang ngirim gift gitu kan. Iya, Nah, kayak gitu. Nanti dia pindah ke atas sekarang saya sudah di Sumatera Barat. Kan kayak perjalanan ini acara-acara televisi yang adventurous Iya, gitu ya. jalan-jalan. Tapi aku pernah dengar tapi aku nggak tahu ya. Aku kan non muslim nih. Jadi Iya. aku ingin Siap. bertanya Bang, apakah mereka juga sebenarnya terinspirasi dari apa yang nyebutnya ya? Musafir or safir yang kayak perjalanan jauh gitu kalau di muslim. Kalau dulu tuh kan orang-orang Islam Musafir atau apa ya melakukan namanya? itu semua orang yang melakukan perjalanan jauh disebut musafir kan. Iya iya. Tapi yang perjalanan jauh dari satu negara ke negara yang lain tuh biasanya either dia memang menyebarkan asal Islam, Oh, oke. jadi penyebar agama Islam gitu ya, atau adalah orang-orang yang berdagang Oh, kayak iya, biasa aja. Jadi nah ini kan lain dong, sama Iya, sekali iya. lain Niatnya nih. lain ya. Udah jalan kaki, musafir Arab itu kan naik onta lah, naik apa? Iya, ada iya. kapal laut yang sangat representatif lah, yang ini yang layak lah. Kalau ini memang lebih adventurous saja, Dari cuman jalan memang kaki. perjalanan berapa 10.000 kilo. 10.000 kilometer. Bener. Itu sih. Ya kita lihat aja berapa yang akan tahan nanti. Itu kan masalahnya kan pertimbangannya lumayan ekstrim ya gitu kan. Rutenya Takutnya nggak sih? iya, takutnya bermasalah di fisiknya juga gitu, takut nggak kuat. Karena ada gitu. beberapa negara-negara kayak memang misalnya dingin banget, Iya. atau Iya, tiba-tiba ada yang masuk tiba-tiba negara B hujan. panas Panas banget gitu banget. kan. Heeh. Maksudnya, Takutnya Terus pakaian dia seperti apa? Dia nyucinya di mana? Kayak iya, gitu-gitu masa loh. kan nggak mungkin ya berbulan-bulan nggak ganti baju gitu. iya. nggak sih? Ini benar. emang sesuatu yang kayak olahraga ekstrim kali ya. Iya sih. Ya ini juga sesuatu yang ekstrim yang penuh tantangan. Tapi kalau buat ibadah hajinya sih, ya saya nggak tahu ya. Saya kan bukan ahli agama. Ya mungkin para ahli agama bisa lebih memberi komentar terhadap ini. Apakah layak dilakukan dengan cara seperti itu? Ya kan tadi kan pertimbangannya betul-betul dia pengen banget naik haji, cuman gak punya uang, ya udah kita jalan kaki aja. Ya gitu loh, kita apa perlu begitu? Apa nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat di Indonesia? Bener. Takutnya kan kita nggak tahu ternyata ada beberapa negara yang memang tingkat kejahatannya tinggi, bukannya sampai Iya, Mekah tapi- malah. iya. Itu Diculik. biasanya jadi sasaran empuk gitu nggak sih Bang? Orang Ya yang kan Perampokan. kita nggak pernah. Sebenarnya Perampokan, bukan ya mungkin perampokan juga hal terburuknya, tapi gimana kalau ternyata mereka kayak ditargetkan, ini bukan kita berpikir buruk ya, jadi target perdagangan manusia, who knows gitu kan di Ya, cuma kan jumlahnya juga nggak banyak sih. Jadi maksud saya gini, ketika dia jalan dia juga pasti bawa pakai bendera-bendera nggak sih? Iya, oh ada. Dia simbol. melambangkan dia lagi Ya mungkin lagi jalan. ya. Kalau saya justru nggak terlalu khawatir dengan itu, tapi memang kondisi lapangannya bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi iya, oleh betul sih. mereka. Nah mereka tuh harus, ya pertanyaan besarnya tadi, kalian melakukan ini untuk apa? Untuk sesuatu yang ya orang mungkin akan bilang, ya penonton akan bilang, ya niat mereka baik, ya udah kita terima. Dia niatnya baik kok ya. Tapi buat saya pertanyaan, apa perlu dengan cara seperti itu? Tapi lagi-lagi saya akan katakan ini bias saya ya. Saya sih naik hajinya aja buat saya nggak harus, nggak wajib. Jadi ngapain juga melakukan sesuatu yang nggak wajib dengan cara yang sedemikian berat.
Berarti kalau mau berkaca ke 5 rukun Islam itu sebenarnya haji itu indikator mampunya adalah mampu secara finansial dan Paling mampu secara awal tuh ya. fisik. Iya, pasti finansial Finansial dulu sih. dulu. Yang fisik kan juga ada banyak masalah sih di dalam dunia Islam. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya kurang ngumpulin duit dulu kali ya. Itu baru berangkatnya pada usia kayak saya udah 60, 70. Padahal pada usia-usia ini kan kita Renta ya? udah banyak apa? Iya, maksudnya rentan Terhadap penyakit. Iya. Tingkat kematian haji itu lumayan loh. Iya, iya. Ya, dari tahun ke tahun kita selalu mendengar sekian yang meninggal. Iya, meninggalnya di sana pas lagi haji. Pas di sana lagi haji, dan umumnya adalah Orang tua. Dalam pandangan saya ya mestinya kali pemerintah tegas saja bilang bagi yang berpenyakit atau berusia sudah lanjut nggak usah lah naik haji karena resikonya gede banget. Risiko gede dan kan dia harus ditanggung, harus dibawa pulang, sedih orang segala macam. Iya. Untuk apa? Untuk naik haji itu yang menurut saya it's too much lah. Iya, ngomongin soal finansial juga Bang, banyak peristiwa yang saking pengennya naik haji, saking kepengennya dia sampai jual surat tanah, jual rumah gitu. Karena alasannya gini, harta itu nggak dibawa mati gitu kan. Kayak ya harta tuh hanya kesenangan duniawi, jadi kita jual aja untuk naik haji gitu. Karena katanya kalau naik haji, aku pernah dengar tuh Bang, kalau udah kelar naik haji dosanya 0, jadi masuk surga. Gitu. Ini pertama, sorry kalau saya ketawa ya, kalau kan ada yang naik haji dosanya 0 gitu. Yeah. Ada yang kalau sholat di mana, di depan Masjidil Haram tuh, itu katanya pahalanya sekian ratus atau sekian ribu kali daripada kalau kita sholat biasa di rumah di Indonesia. Ya elah, masa Tuhan mikirin kayak begituan gitu kan. Masa dia bilang kalau kan Islam itu sebuah agama yang sangat universal kan, berlaku sama dimanapun. Kebetulan dulu turunnya di Arab. Di Saudi. Ya udah keistimewaannya Saudi ya di situ aja, bahwa dia pernah tuh turun ya Nabi Muhammad dan si Masjidil Haramnya ada di sana. But that's it. Masa gara-gara kita datang ke sana terus kita sholat di sana kita dapat pahala jauh lebih besar daripada kalau kita sholatnya di sini? Kan sama aja nggak sih kalau perkara pahala, yang penting kita berbuat baik. Iya, betul. Menjalankan rukun Islam juga gitu. Betul. Memberi makanan, memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu ada ceritanya tuh. Itu ceritanya membawa seseorang ke surga. Saya juga nggak terlalu percaya sih. Maksudnya cuma gara-gara ngasih minuman ke anjing terus kita masuk surga. Tapi ya udah, maksud saya adalah cerita-cerita semacam itu juga ada. Tapi yang tadi Egra katakan menurut saya sangat penting. Orang akhirnya seperti merasa bahwa ya dia bisa mengabaikan uang buat pendidikan anak-anaknya, bisa jual rumah, jual tanah segala macam untuk naik haji. Menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Padahal bahkan kalau di dalam Islam ada hukum wajib untuk memenuhi kebutuhan anak istri ya Bang, ya nggak sih? Anak istri dan ada kewajiban untuk membantu orang miskin. Iya, jadinya kalau misalnya itu kan penelantaran jatuhnya. Penelantaran, betul. Kayak tadi yang mengatakan bahwa uang tuh nggak akan dibawa ke mati. Nggak akan dibawa iya, tapi juga kan uang bisa digunakan untuk membantu orang susah. Benar. Kenapa nggak dipakai buat itu? Atau enggak kayak kan kasarnya tuh buat uang pendidikan anak Anda di masa depan. Masa nggak dibawa mati? Dia udah selesai nih, pendidikan udah selesai ya. Iya. Dia udah, anak saya udah besar gitu. Mereka udah bisa independen. Oke. Iya, tapi kalau kamu punya uang sebanyak itu, ya. Ini kalau para jemaah haji itu kan ada orang yang bahkan bukan cuma sekali naik hajinya. 2 kali. Apalagi umroh bisa 8 kali, 9 kali. Ya. Dan setiap kali umroh ya sekitar 30 juta, 40 juta itu. Ya. Itu coba bayangin kalau uang itu disimpan di sini dan betul-betul dibagikan untuk membantu orang-orang susah. Ini saya ya. Bantu orang miskin. Kayak misalnya dana buat makanan bergizi. Iya. Kan pemerintah kita aja kelimpungan tuh kan, gimana caranya agar dana-dana untuk keperluan membantu rakyat kecil, bahkan yang namanya Indonesia Pintar ya, ada yang membantu orang-orang yang
menengah ke bawah itu dibantu dengan adat santunan tuh. Itu kan akhirnya mereka melakukan efisiensi di segala macam program kan, yang sekarang dilakukan pemerintah kan itu. Benar. Nah, kita sebagai masyarakat sebenarnya bisa bantu. Bisa. Bantunya nggak harus melalui program pemerintah. Kita bantu tetangga kita aja. Iya benar. Saya yakin tuh di Indonesia kalau orang-orang menengah ke atasnya, yang menengah ke atas itu cukup bersedia membagi sebagian dari uang dia untuk membantu orang-orang kecil, nggak akan ada orang miskin di Indonesia. Iya betul. Ya. Apa enggak minimal inilah kalau dia pengusaha bantu buka lapangan pekerjaan kayak gitu. Bisa. Apalagi itu kan. Iya. Ya kan. Benar. Dia logika Bermanfaat. uang nggak dibawa mati, emang nggak dibawa mati, yang bawa mati siapa? Tapi kamu bisa menjadikan uang kamu itu membawa Saluran pahala berkat buat, lah, ya saluran Iya, pahala buat kamu dapat orang-orang pahala kan? kekurangan. dengan membantu orang miskin daripada kamu cuma jalan ke Saudi. Itu kan maksudnya salah satu secara nggak langsung bentuk zakat juga kan bang? Itu zakat. Zakat Iya, ya. Zakat tuh itu. Iya. Ya, zakat, sedekah kan ada macam-macam ininya, Mm-mm. definisinya kategorinya. Jadi ya udah mendingan berpikir tentang membantu orang yang Ya, membutuhkan pahalanya banyak. dan pahalanya banyak. Dan seperti yang tadi Cindy bilang, membantu keluarga sendiri. Keluarga tuh nggak harus saudara kandung ya, Iya. bisa saudara sepupu, bisa macam-macam lah ya. Itu. Betul, begitu. Jadi kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu jangan dipaksain deh. ya, Kalau jangan Cindy mau dipaksa. naik haji juga? Hah? Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.